Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita seluruhnya, sehingga kita masih tetap istiqomah di dalam al-haq, yaitu Islam, di atas ilmu dan di atas tawasa bil haqqi was sabr, saling berwasiat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hampir 2 pekan ya kajian libur karena ada kemarin yaitu akhir Ramadan, kemudian juga hari raya Idul Fitri. Jadi kita liburkan 2 pekan. Semoga dengan libur kemarin menjadikan kita sekarang lebih bersemangat untuk kembali menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang dengan cahaya tersebut kita bisa melihat dengan terang kehidupan ini, sehingga kita tidak mudah tersesat, tidak terombang-ambing di dalam keraguan dan ketidakpahaman tentang tujuan hidup. Nah, kita lanjutkan, yaitu membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, itu kitab Fadlul Islam, sampai pada bab maja'a fi annallaha ihtajaza at-taubata an sahibil bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, bab maja'a fi annallaha ihtajaza at-taubata an sahibil bid'ah. Bab yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi taubat bagi orang yang suka melakukan bid'ah. Hadza marwiyun an hadisi Anasin radhiyallahu taala anhu wa min marasili al-Hasan. Bab ini diambil dari riwayat hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu dan juga dari marasilnya Hasan al-Basri. Wa dzakara Ibnu Waddahin an Ayyuba qala, dan Ibnu Waddah menyebutkan dari Ayyub, dia berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dahulu ada seorang laki-laki di antara kami yang memiliki pemikiran yang menyelisihi sunnah. Kemudian orang tersebut meninggalkannya. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Maka aku mendatangi Muhammad ibn Sirin. Fakultu. Kemudian aku berkata kepadanya, asy'arta anna fulanan taraka ra'yah? Menurut kamu orang tadi sudah meninggalkan bid'ahnya? Qal, maka Muhammad ibn Sirin berkata, ungdur ila mada yatahawwal. Lihat, dia mau berubah ke mana? Inna
akhiral hadis asyaddu alaihim min awalihi. Sesungguhnya akhir dari hadis yang sudah kita sebutkan yaitu tentang Khawarij, itu akhir hadisnya itu lebih buruk daripada awal hadisnya. Yaitu awalnya kan menyebutkan yamruquna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Tsumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian dia tidak akan kembali lagi kepadanya. Nah ini. Mereka keluar, bahkan akhir hadisnya lebih buruk lagi. Tsumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian dia tidak balik lagi. Nah, wasuila Ahmad ibnu Hanbalin an makna dzalika faqal. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah taala ditanya tentang makna hal tersebut, hadis tersebut. Maka beliau menjawab, la yuwaffaqu lit-taubah. Mereka tidak diberi taufik untuk bertaubat. Nah, ini bab yang kita akan pelajari bersama, itu sepintas dari terjemahannya. Jadi bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab setelah menyebutkan bab sebelumnya, yaitu bahwasanya bid'ah itu apa? Lebih apa? Lebih besar, lebih buruk keburukannya dari dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan bab baru, yaitu bahwasanya Allah SWT itu menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Barakallahu fikum. Jadi bab ini sebenarnya masih menyebutkan tentang hal-hal berkaitan dengan keburukan bid'ah. Keburukan bid'ah salah satunya bab yang kemarin, yaitu bid'ah itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Kemudian yang diantaranya lagi adalah ini, yaitu bahwasanya Allah menghalangi tobatnya seorang pelaku bid'ah. Dan beliau akan membawakan dalil-dalilnya. Bahkan judul bab ini adalah apa? Hadis. Bab annallaha ihtajaza at-taubata an sahibit bid'ah, ini adalah hadis. Jadi terkadang para ulama bikin bab itu dengan hadis sekalian atau dengan ayat seperti itu. Nah, dan ini lebih mudah untuk kita menyampaikannya karena itu sudah merupakan apa? Dalil. Nah, hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam sunannya, kemudian juga Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nah, di sini dari tadi sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Hada fi bayanil wujuhi allati takunu fiha al-bid'atu syarrun minal kabirah. Ini adalah penjelasan sisi-sisi di mana bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Faminal wujuh, dan sisi keburukan apa? Bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubah. Bahwasanya pelaku bid'ah itu cenderung tidak diberi taufik, kemudahan untuk bertaubat. Bahwasanya apa? Cenderung pelaku bid'ah itu tidak dimudahkan untuk taubat. Sebagaimana hadisnya tadi, innallaha ihtajazat taubata an sahibil bid'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubatnya seorang pelaku bid'ah. Nah, wa yusirru ala bid'atihi, dan pelaku bid'ah itu terus menerus di dalam kebid'ahannya. Seperti itu. Terus menerus. Kita lihat itu. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mereka apa? Terus menerus dibilangin susah. Karena itu adalah sudah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Sahibul bid'ah itu memang apa? Susah untuk kembali kepada sunnah.
Bahkan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah SWT menghalangi taubatnya. Kenapa demikian? Li'anna, diam dulu ya, tolong ya. Nanti kalau ditanya nanti jawab nggak apa-apa. Kalau enggak, tolong diam dulu, tadi suara kita nggak pates gitu ya. Fokusnya kita jadinya apa? Pecah gitu ya. Jazakillah khair. Nah, hada huwal ghalib. Ini adalah keumumannya. Kenapa pelaku bid'ah tersebut susah untuk taubat? Li'annahu yara annahu ala haqqin. Yang pertama, karena dia merasa di atas kebenaran. Semua pelaku bid'ah, dia menganggap amalan yang ia lakukan itu di atas kebenaran. Beda dengan pelaku maksiat. Tidak ada satu pelaku maksiat pun yang menganggap dia di atas kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annahu musibun. Mereka menganggap mereka benar. Itu yang pertama, mereka menganggap di atas kebenaran. Yang kedua, bukan cuma mereka menganggap di atas kebenaran, mereka menganggap dirinya benar. Nah, kalau orang sudah punya keyakinan bahwasanya dirinya di atas kebenaran dan dirinya benar, ya angel. Berbeda tatkala orang tersebut mengakui dirinya di atas kesalahan dan mengakui dirinya bersalah. Maka lebih mudah untuk diberikan penjelasan. Makanya tidak ada yang membantah orang-orang yang pelaku maksiat itu tatkala diberikan nasihat tapi dengan baik seperti itu, dia tidak membantah. Bisa aja mabok baik, maka dia gak akan bantah-bantah dengan cara cari dalil, cari ini dan itu, tidak. Maka dia akan apa? Ya jeneng priwe yo, wis kepengin tapi ora tengi lah ngilari. Nah itu. Barakallahu. Berbeda dengan apa? Sahibul bid'ah. Pelaku bid'ah. Antum bilang satu, dia akan apa? Mencari-cari apa? Alasan. Puluhan apa? Alasan. Walaupun alasannya sudah gak masuk akal blas. Dan dalil yang jenengan apa? Bawakan itu seterang matahari di siang hari. Karena apa? Ini. Satu, karena dia menganggap apa? Mereka di atas kebenaran. Yang kedua, mereka menganggap apa? Mereka benar. Kemudian, alasan ketiganya, wa anna ma amilahu minad-din. Yang ketiga, kenapa mereka susah tobat? Karena mereka beranggapan yang mereka lakukan adalah agama. Adalah bagian dari agama. Makanya namanya bid'ah itu adalah fi umurid din, laisa minat umurid dunya. Pada perkaraan agama, bukan pada perkara dunia. Mereka kalau apa? Diingatkan dengan bid'ah, ya sudah, kamu kalau mau ke Makkah naiknya apa? Onta, jangan naik pesawat karena itu bid'ah. Subhanallah. Mikrofon itu bid'ah. Speaker itu bid'ah. Kalau adzan jangan pakai speaker. Kalau adzan jangan pakai mikrofon. Subhanallah. Kamu pakai HP itu bid'ah itu. Ngaji kok di live-kan. Subhanallah. Itu. Gak masuk akal blas. Ya kenapa? Tadi. Seperti itu. Itu sebab yang ketiga, kenapa mereka susah tobat? Karena mereka beranggapan yang mereka lakukan adalah termasuk dari agama. Wa annahu khairun. Kemudian yang kelima, mereka menganggap yang dia lakukan adalah hal yang baik. Apa salahnya takbir Allahu Akbar? Apa salahnya tahlil la ilaha illallah? Apa salahnya tahmid alhamdulillah? Apa salahnya tasbih subhanallah? Apa salahnya coba? Iya kan?
Mereka apa? Berdalil dengan coba terigu dicampur gula pasir, dicampur air, campur mentega, campur kacang, campur keju, campur susu jadi martabak, enak kan? Gak memabukkan, gak memudaratkan kan? Subhanallah, coba. Analoginya seperti itu kadang. Makanya Rasulullah SAW kan sudah jelas sekali. Man ahdasa fi amrina hada. Siapa saja yang membuat perkara baru dalam urusanku, urusan Rasul SAW adalah apa? Tasyri. Apa tasyri? Pembuatan syariat, menyusun syariat yang diwahyukan Allah SWT kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Martabak kok dia buat analogi apa? Agama. Martabak itu urusan apa? Dunia, urusan perut. Kok bisa-bisanya dianalogikan untuk apa? Tasyri, untuk syariat. Sungguh tidak nyambung. Tapi itulah ahlul bidah itu seperti itu. Apa salahnya mengucapkan subhanallah? Apa salahnya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apa salahnya mengucapkan alhamdulillah dan yang lainnya? Allahu akbar. Yang enggak salah memang. Salahnya adalah apa? Engkau merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi apa? Syariat setelah kematian saudara engkau, setelah kematian tetangga engkau, setelah kematian apa? Teman-teman engkau. Itu yang jadi masalah. Itu kan syariat. Itu kan aturan, ya tidak? Aturan setelah kematian orang. Kalau seandainya itu adalah baik, Rasulullah SAW pasti sudah apa? Mengajarkannya. Ini sama saja dengan menuduh Rasulullah SAW apa? Tidak menyampaikan risalah. Tidak menyampaikan syariat. Ya sudah cukup, itu jelas sekali. Rasulullah melaksanakan atau enggak? Nanti kalau dikatakan seperti itu, loh, agama kok cuma seperti itu aja, seperti yang disyariatkan Rasul doang. Subhanallah. Ngelakuin yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW tidak akan pernah sanggup kok. Tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk apa? Dalam sehari semalam itu apa? Melakukan semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak akan pernah ada. Makanya apa? Perintah Rasul SAW itu terbagi. Ada yang apa? Wajib, ada yang sunnah. Begitu juga larangannya. Ada yang haram, ada yang makruh. Kenapa? Kalau tidak terbagi, harus wajib semua dan haram semua, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk apa? Melakukannya. Ya tidak? Coba, puasa Daud jadi wajib coba. Siapa yang kuat? Tahajud qiyamul lail wajib 11 rakaat coba. Siapa yang kuat? Rawatib yang 12 rakaat atau 10 rakaat jadi wajib coba. Jangankan rawatibnya, 5 waktunya saja masih banyak yang apa? Tolong. Ini masih apa? Kekurangan amal coba. Menyusun syariat-syariat baru yang tidak diajarkan oleh apa? Rasulullah SAW. Tidak diamalkan oleh siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba. Ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba jernihkan akal kita. Ikhlaskan kita dalam beragama. Bukan atas tendensi apapun. Bukan atas guru kita semata. Bukan atas ormas kita. Bukan atas apapun. Tapi kita melakukan agama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh amalan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demi Allah tidak akan pernah sanggup kita untuk apa? Melakukan apa? Full yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan pernah sanggup. Makanya tadi perintah itu terbagi. Enggak semuanya wajib. Karena apa? Enggak akan pernah mampu kalau seandainya apa? Semua diwajib. Makanya yang wajib itu sedikit. Tapi kalau orang pengen lebih baik, maka apa? Syariat apa? Mengizinkan, memberikan apa? Kesempatan dengan melakukan apa?
sunnahnya. Begitu juga Pak, yang larangan itu gak semuanya haram. Karena kalau semua diharamkan, waduh, repot itu ya. Seperti itu. Bahkan yang haram itu sangat sedikit. Nah, bismillah. Kemudian alasan berikutnya. Alasan yang keberapa? Kelima ya. Fala yufakkir an yatrukal bid'ah. Maka dia tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan bid'ahnya itu. Itu kenapa orang pelaku bid'ah itu susah untuk tobat. Bi khilafil asi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Berbeda dengan pelaku maksiat. Fa innahu ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu mukhalifun. Dia sadar bahwasanya dia salah. Bahwasanya dia menyelisihi syariat. Pezina. Tatkala dia ditanya, tobat Mbak, terdesak kebutuhan saya. Seperti itu. Dia tidak akan pernah mengelak, tidak akan mencari-cari pembenaran. Mereka mengakui salah. Mereka mengakui menyelisihi agama, menyelisihi norma, menyelisihi apapun. Seperti itu. Fayakhjal. Bahkan pelaku maksiat itu cenderungnya malu. Iya tidak? Ada enggak orang yang bangga tatkala bikin KTP pekerjaannya adalah PSK? Ada enggak? Enggak ada. Mereka malu. Makanya banyaknya PSK itu keluarnya di malam-malam. Jarang PSK terang-terangan di siang hari, kecuali di akhir zaman mungkin nanti. Karena tahu mereka bahwasanya itu adalah buruk, maksiat. Tapi pelaku bid'ah, semakin antum sampaikan larangannya, peringatkan bahayanya, semakin mereka babi buta. Semakin dibesar-besarkan. Seperti itu. Tidak malu lagi, bahkan bangga dengan kebid'ahannya, dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti bid'ahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, bi khilafil mubtadi, beda dengan ahli bid'ah. Fa innahu la tudhir alaihi nadamah. Orang ahli bid'ah itu tidak merasa nadamah, tidak merasa sedih. Seperti itu. Nah, walakinnahu masrurun bid'atihi. Bahkan mereka gembira dengan bid'ahnya, diperbesar untuk melakukan perayaan maulid, tahlilan dan yang lainnya, hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, bisa menggunakan dana yang begitu besar, puluhan juta, bahkan kadang sampai berhutang. Orang-orang yang ditinggal keluarganya untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW tadi. Mereka sampai hutang. Yang Allah SWT takdirkan misalnya dari keluarga yang miskin seperti itu sampai berhutang. Kasihan itu. Bahkan terkadang masyarakatnya itu melihat siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal orang kaya, maka berbondong-bondong yang mentahlili. Bukan sholat jenazahnya enggak. Pas sholat jenazahnya jarang yang datang, yang takziah datang. Jarang. Kalaupun datang, mereka cuma duduk-duduk. Tidak mensolatinya. Beda orang yang dituduh dengan Wahabi, Salafi seperti itu. Tatkala ada tetangganya, siapapun dia, enggak lihat apapun firqahnya, apapun sektenya, dia datang untuk mensolati. Dan itu yang disyariatkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, wa yad'u ilaiha, dan mereka mengajak orang untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Fahada min masawi'il bid'ah. Ini termasuk daripada keburukan-keburukan bid'ah, seperti itu. Nah, anna sahibaha yaqa'u fiha wa yad'u ilaiha
mereka terjatuh pada bid'ah tadi, mereka menyeru orang lain untuk mengikuti seperti itu. Nah, itu penjelasan dari judul ini. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan asar dari Muhammad Ibn Sirin yang disebutkan oleh Ibnu Waddah, dan Ibnu Waddah itu adalah seorang namanya adalah Muhammad Ibn Waddah, beliau adalah Al-Qurtubi, lahir pada tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi. Qurtubi itu sering kita mendengar ya, Imam Al-Qurtubi seperti itu ya. Termasuk ini muhaddis, ahli hadis yang sangat besar, yaitu Muhammad Ibn Waddah. Itu beliau adalah nisbatnya kepada Qurtubi. Qurtubi itu mana? Nisbah kepada apa? Qurtubi itu Cordoba. Apa Cordoba? Kota di mana? Di Spanyol. Spanyol itu punya ahli hadis yang luar biasa. Dulu. Andalus itu. Andalusia. Sekarang menjadi negeri kafir. Kenapa? Karena kaum muslimin di saat tersebut sudah mulai meninggalkan majlis-majlis hadis. Majlis-majlis ilmu. Sehingga kaum muslimin lemah imannya. Tatkala lemah imannya, sudah mereka hubbud dunya, akan cinta dengan dunia, khawatir dengan dunia. Mereka takut kalau besok tidak bisa makan. Mereka takut tidak bisa punya rumah atau tempat tinggal. Mereka khawatir kalau tidak punya kedudukan sosial. Mereka khawatir nanti anaknya seperti apa, seperti itu. Itu. Akhirnya apa? Mereka sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan ilmu, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia menjadi hina. Terhina. Dan walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho dengan kalian sampai kalian apa? Mengikuti agama mereka. Maka tinggal diserang. Serang dengan apa? Dakwah dulu dengan kelembutan. Diajak mereka untuk apa? Murtad. Mungkin kalau sekarang dengan Indomie 1 karton, ya naik ya nan. Wis naik apa nan? Wis, aduh, ora bingung kok nan. Wis rezekine saya Gusti Allah iki nan. Saya khawatir ya nan. Barokah. Naik dari naik. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Diemeng-emengin dulu. Kalau mau ya itu yang mereka harapkan. Kalau tidak mau maka dengan kekerasan. Dengan penyerangan. Seperti itu. Makanya dihabisi kaum muslimin di Andalus dulu. Sekarang menjadi negeri kafir lagi. Nah ini termasuk daripada ulama, dan banyak sekali. Ulama dari Andalus itu banyak sekali. Banyak sekali, luar biasa. Seperti itu. Salah satunya adalah Muhammad Ibn Waddah ini. Nah, beliau menyebutkan An Ayyub, dari Ayyub. Nah ini dalam Islam itu seperti itu. Yang tidak dimiliki oleh agama lain. Itu ilmunya itu apa? Bersanad. Bersanad itu apa? Berantai. Jelas. Karena yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah firman Allah dan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Bukan ra'yu. Makanya bid'ah dalam awal kemunculannya itu dinamakan ra'yu. Seperti nanti di sini akan yara ra'yan itu. Punya pendapat. Seperti itu. Aib. Dalam generasi awal orang berbicara dalam agama dengan apa? Ra'yunya. Dengan apa? Akal pikirannya, itu aib. Orang berbicara agama adalah dengan apa?
riwayat. Mana riwayatnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kalau ada hadisnya, sebutkan sanadnya. Itu dulu. Sehingga agama dalam kurun as-salasa al-mufaddalah, 3 kurun yang utama itu terjaga sekali. Makanya apa? Kaum muslimin betul-betul beragama di atas apa? Ajarannya, sehingga apa? Mereka mulia dunia dan akhirat. Seperti itu. Mereka meninggalkan apa? Ra'yun. Tentu dalam masalah apa? Agama. Bukan akhirnya gablek. Orang pada gelem mikir, seperti itu bukan. Mereka menggunakan apa? Ra'yu, pikiran mereka, akal mereka untuk apa? Urusan duniawi. Tapi kalau berbicara tentang syariat, mereka menunggu apa? Riwayat. Ada riwayatnya enggak? Kalau enggak, jangan bicara tentang agama. Sekarang kebalik. Orang bangga dengan apa? Akal. Dengan ra'yu. Berbicara agama kok, subhanallah. Sekarang sudah tidak relevan lagi kalau seandainya seorang wanita hanya di rumah, tidak bisa nyupir, tidak bisa ini dan itu, seperti itu. Subhanallah. Ini berbicara tentang syariah. Mana dalilnya? Kan seperti itu. Kalau berbicara misalnya, zaman sekarang ternak itu sudah nggak relevan kalau hanya dengan apa? Sistem apa? Ngarit. Nah saya kan bidangnya ternak gitu kan. Enggak, harus bikin silase. Tanam jagung, nanti jagungnya dijual, kebunnya dibikin silase, difermentasi seperti itu. Sehingga apa? Punya cadangan makanan. Kita ngarit-ngarit yang segar aja, Bu. Ya jenenge kewannya butuh sing seger-seger. Entah sing demplep bae kan. Seperti enggak apa-apa. Kita berbicara seperti itu. Bahkan mungkin nanti bisa ditemukan apa? Teknologi terbaru baik dalam pertanian, peternakan, perikanan, industri dan yang lainnya. Bukankah dari zaman ke zaman teknologi itu semakin berkembang? Wallahi itu kalau HP itu ditemukan itu mungkin HP sekarang kembali ke zamannya Rasul itu dikira sihir mungkin. Ya tidak. Kirain itu kok bisa keton gitu kan. Seperti itu. Iya tidak. Antum bisa lihat saudara antum, teman antum ataupun siapapun dari seluruh penjuru dunia. Bisa lihat, bisa apa? Ngobrol, bisa semuanya. Itu kalau zaman dahulu apa? Ini sihir sudah. Bahkan mungkin itu ramalannya mak lampir ya. Ada kaca benggala itu kan dulu kan. Kaca benggala, tampakan itu kan lihat di situ ya. Ah ini mungkin kaca benggala mungkin ini. Model yang tidak syirik gitu ya. Kalau itu kaca benggala syirik itu yang punya naik lampir itu. Ini kan sama itu kayak kaca benggala kan. Antum mau lihat apa coba? Kaca benggala, lihat kan itu ya. Lihat kan apa? Rusia. Lihat itu kan. Lihat kan Selat Hormuz priwe iki sing de andegi kapale sapa bae. Keton. Iya tidak? Ini kalau zaman dulu dikatakan apa? Kaca benggala. Sekarang ya subhanallah sudah biasa. Ya tidak? Itu urusan dunia. Tidak ada masalah. Terus berkembang, terus maju. Urusan agama itu paten sudah harusnya. Karena agama adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini barakallahu fikum ada riwayat Ibnu Waddah menceritakan dari siapa? Ayub. Ayub sini ada Ayub As-Sikhtiyani. Beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in berarti itu adalah apa? Muridnya sahabat, yaitu muridnya Anas bin Malik dan yang lainnya. Seperti itu. Beliau adalah orang Basrah. Basrah itu apa? Irak gitu ya. Dia berkata, "Kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu." Dahulu ada seorang laki-laki di antara kami yara ra'yan, memiliki apa? Ra'yu. Ya ini. Berarti kalau zaman tabi'in ada orang berpendapat dalam agama, itu dikatakan orang yang apa? Sesat. Berpendapat dalam masalah agama adalah orang yang sesat.
Maksudnya apa? Tidak menyebutkan riwayatnya. Karena apa? Dikhawatirkan apa? Pemahamannya dia salah, menyelisih apa? Nas. Ra'yan yukhalifu asyara. Tapi kalau dimutlakkan pada generasi awal, ra'yu di sini kebanyakan mazmum, yang tercela. Berarti berpendapat pada masalah agama di qurun mufaddalah itu termasuk hal yang tercela. Sebenarnya kalau dikembalikan ke seluruh agama itu gampang itu. Kecuali kalau sekarang memang setelahnya kan permasalahan dunia semakin apa kompleks. Ada pesawat. Nanti berarti kita bisa berpendapat dengan alat. Itu pun ada alatnya, yaitu alat ijtihad. Kalau di pesawat bagaimana wudunya, sholatnya bagaimana dan lainnya seperti itu. Itu perlu berijtihad. Perlu berpendapat. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada pesawat kan. Adanya apa? Naik onta. Nanti kalau tahun sebelumnya sudah ada syariatnya. Boleh menjamak, boleh mengkosor kalau sudah jarak sekian farsah seperti itu. Makanya kalau berpendapat mazmum di qurun mufaddalah di 3 generasi pertama. Kalau qurun sekarang mungkin iya. Karena apa? Perkembangan teknologi semakin apa? Berkembang sehingga apa? Ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa? Syariat tidak ada dalam masa lampau seperti tadi misalnya. Nah, misalnya lagi infus kan dulu nggak ada mungkin ya. Sekarang ada infus. Bagaimana orang yang puasa diinfus atau disuntik gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, ini boleh berpendapat. Tapi dia harus punya apa? Perangkat. Namanya perangkat ijtihad. Dia harus punya bahasa Arab, dia harus menguasai dalil Al-Qur'an, dalil hadis, perkataan sahabat, tahu usul fikih, tahu mustalah hadis, tahu mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif dan yang lainnya seperti itu. Tidak semua orang berpendapat seperti itu. Nah, fa'ataitu Muhammad bin Sirin, maka Ayyub As-Sikhtiyani ini datang kepada Muhammad bin Sirin. Beliau juga orang Basrah, gurunya Ayyub di sini. Nah, fakultu, maka aku berkata kepada guruku, bagaimana perasaanmu terhadap fulan itu, orang tadi yang sudah meninggalkan bid'ahnya? Nah, seperti itu. Sudah meninggalkan pendapatnya seperti itu. Maka Ibnu Sirin itu gak langsung senang, nggak langsung senang. Memang bukan berarti dia nggak suka ada orang yang meninggalkan bid'ah, bukan. Tapi dia lebih berhati-hati. Nah ini. Jadi orang itu harus dalam 2 hal dalam setiap perkara. Yang pertama adalah prasangka baik, yang kedua adalah waspada. Itu. Harus selalu berprasangka baik, tapi harus selalu waspada. Dalam semua perkara kita. Dalam seluruh perkara kita. Misalnya dalam ibadah. Dalam ibadah, kita harus selalu berprasangka baik. Bahwasanya apa? Allah SWT menerima ibadah kita. Allah SWT mengampuni kita dan yang lainnya. Itu prasangka baik. Tapi juga harus waspada. Waspadanya apa? Khawatir kita tidak diterima ibadah kita karena ada apa? Riyaknya. Seperti itu. Ada ujubnya. Seperti itu. Harus selalu gitu. Itu manusia itu seperti itu. Orang yang muslim dan berakal baik itu harusnya seperti itu. Dalam hidup harus selalu apa? Prasangka baik dan harus apa? Waspada dalam setiap perkara. Dalam kita bermuamalah duniawiyah misalnya, muamalah duniawi. Kita berusaha bekerja sama dengan orang dan yang lain. Prasangka baik dulu. Dia insya Allah orangnya amanah. Dia orangnya punya kompeten dan yang lainnya. Betul. Tapi juga harus waspada juga. Audit, diperiksa, diawasi. Nanti kalau kita terlalu berprasangka baik, nanti akan membuka celah bagi dia untuk khianat. Seperti itu. Dan kebanyakan orang kan seperti ini kan. Illa rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak. Jenengan terlalu berprasangka baik, akhirnya dia anu dawasi lah. Iya kan? Mulai jelimpetna.
3.000. Ora keton, ora ke audit. Ping. 2.000 karton pira? 6 juta ya? Iya bukan? Seperti itu. Begitu juga tata kerja. Kalau nggak ya kita husnudon, prasangka baik. Orang bekerja kepada kita secara hukum masalah adalah amanah. Tapi kadang kalau kita nggak diawasin, akhirnya apa? Gampang. Seperti itu. Jadi itu harus apa? Prasangka baik dan harus apa? Tetap waspada. Nah ini termasuk sikapnya, yaitu sikapnya Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala itu waspada di sini. Iya memang saya senang dengan apa? Taubatnya tersebut, tapi undur ila mada yatahawal. Lihat. Dia berpindah dari bid'ah itu kemana? Seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW tentang Khawarij tadi, yang mereka itu membaca Quran, yang mana apa? La yujawizu, tidak sampai lewat pada apa? Kerongkongan mereka. Yaftakiruna an salatihim. Kamu itu apa? Sampai merasa minder dengan sholatnya mereka. Di akhir hadisnya, tapi mereka apa? Yang merukuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Keluar dari Islam di sini. Keluar di sini bukan berarti kafir seperti itu. Keluar di sini ada yang sampai kepada kekafiran, ada yang keluar dari Islam, yaitu keluar dari apa? Ketaatan, tapi tidak sampai apa? Murtad. Itu tergantung apa? Apa yang dia tinggalkan, apa yang dia lakukan dari larangan, seperti itu. Jadi yang merukuna minaddin jangan langsung kita apa? Vonis sebagai kafir. Ada yang sampai pada kekafiran, ada yang cuma sampai kepada apa? Maksiat, ada yang cuma sampai kepada apa? Bid'ah, seperti itu. Tsumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian mereka tidak balik lagi. Nah itu. Tidak balik lagi sini banyak. Ada yang sampai keluar dari Islam, kemudian apa? Tidak balik lagi ke Islam. Ada yang keluar dari sunnah, tapi tidak sampai keluar dari Islam, dan dia tidak balik lagi. Tidak balik kemana? Ke sunnah. Itu maksudnya ya. Jangan semuanya yang merukuna minal Islam. Wah, pokoknya itu orangnya kafir semua udah. Subhanallah. Tidak seperti itu ya. Orang-orang pelaku bid'ah itu adalah mereka apa? Ini, keluar dari Islam. Keluar dari Islam di sini bukan berarti sampai kafir, ya kan? Keluar dari Islam itu sunnah. Tsumma la ya'uduna ilaihi. Tapi dia enggak balik lagi ke sunnah tadi. Nah, itu. Awalnya keluar dari sunnah. Akhir daripada hadisnya lebih buruk lagi, dia tidak bisa kembali kepada sunnah lagi. Kenapa? Ya tadi sudah disebutkan alasan-alasannya, ya kan? Seperti itu. Mereka berkeyakinan di atas kebenaran, mereka berkeyakinan mereka benar, mereka berkeyakinan yang dilakukan itu adalah agama, mereka berkeyakinan itu adalah baik, dan yang lainnya sudah kita sebutkan tadi awal. Seperti itu. Nah ini dalil bahwasanya apa? Bid'ah, pelaku bid'ah itu terhalangi untuk bisa taubat. Kemudian wasu'ila Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala an ma'na dalik. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal ditanya tentang hal tersebut, makna daripada yang merukuna minal Islam tsumma la ya'uduna ilaih. Apa kata beliau? La yuwafaq lit taubat. Mereka tidak diberikan taufik untuk taubat. Mungkin dia tahu, sudah jenengan sampaikan, guru-guru kita sudah menjelaskan akan bahayanya bid'ah, akan kebid'ahan yang mereka lakukan. Sampai pada mereka penjelasan yang luar biasa, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Tapi mereka tidak mau rujuk, tidak mau taubat, tidak mau kembali ke sunnah. Karena apa? Karena hidayatan. Hidayah itu ada berapa? 2. Yang pertama hidayah bayan. Hidayah yang berupa penjelasan. Sampai padanya ilmu. Sampai padanya penjelasan. Namun yang kedua ada hidayah apa?
taufik. Hidayah taufik adalah hidayah orang tersebut bisa menerima ilmu tersebut dan mengamalkannya. Hidayah bayan semua orang bisa menyampaikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, para sahabat menyampaikan, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah sampai akhir zaman akan senantiasa menjelaskan apa? Al-haq. Namun hidayah taufik itu hanya apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah, mengembalikan seorang pun dari kekafiran ke muslim, dari kebid'ahan ke sunnah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati Rasulullah SAW, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi di sini hidayah apa maksudnya? Bayan atau penjelasan. Di ayat yang lain Rasulullah SAW Allah SWT mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki. Ayat ini seperti bertentangan, ya tidak? Satu menunjukkan apa? Rasul SAW bisa memberikan hidayah. Yang satu menetapkan bahwasanya apa? Rasulullah tidak bisa apa? Memberikan hidayah. Apakah ayat ini bertentangan? Tidak. Karena ayat yang pertama tadi yang saya sebutkan itu menunjukkan hidayah bayan, penjelasan. Maka Rasulullah SAW memang tugasnya tugas engkau adalah al-balagh, yaitu menyampaikan, menjelaskan. Ayat yang berikutnya tadi yang saya bacakan, innaka la tahdi man ahbabta, menafikan hidayah, meniadakan hidayah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah. Maksud hidayah tersebut adalah hidayah apa? Taufik. Jadi dua ayat ini tidak bertentangan dan tidak mungkin ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain, bahkan dengan hadis yang sahih tidak akan pernah bertentangan. Kenapa? Ya karena sama-sama datang dari Allah dan tidak mungkin yang benar itu akan bertentangan dengan yang benar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Demi Allah, kita menyampaikan ini agar manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk Rasulullah SAW mencukupkan dengan pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan memecah belah. Justru yang memecah belah adalah bid'ah. Sesama mereka aja memiliki thariqah yang berbeda-beda. Jadikan satu thariqah. Thariqahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah. Dan kita pasti selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, ini disepakati dulu mau kajiannya anak itu jam berapa. Nanti anak sudah mulai cetil buka kelawang. Jam 8:00 dimulain cetil 8:20 buka kelawang. Cetil 8:00 buka kelawang. Cetil 8:30 buka kelawang. Konsentrasinya ya pecah. Mau disepakati jam berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Jam 8. Anak itu termasuk orang yang kalau ngajar itu nggak mau jenengan gagal paham. Yang datang on time saja masih kadang gagal paham, ya tidak? Apalagi yang terlambat, itu bukan gagal lagi paham lagi nanti. Bok salah paham itu loh. Iya kan? Nanti Ustaz ngeri banget itu. Semua amalan bid'ah itu loh. Jenengan nggak ngikutin apa yang awal. Iya kan? Semuanya bid'ah. Ustaz saya bid'ah, kiai saya bid'ah, ulama saya bid'ah dan yang lainnya nggak mengikuti dari awal. Sukanya memecah belah umat, nggak ngikutin dari awal. Jadinya salah paham atau bahkan apa? Gagal paham itu. Gagal produk aja mending ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti jam berapa besok pekan? Saya itu nggak yakin ya.
8.10 lah sudah lah. Ini sudah kompensasi, kasih toleransi 10 menit ya. 8.10 sudah itulah. Karena kalau jam 8 kayaknya aduh, wajah-wajahnya meragukan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.